Bapak Ibu, saudara, anak-anak milik Tuhan, kebaktian kita kali ini sebenarnya kebaktian Patuhan biasa, namun kita masih diwarnai oleh dua hal. Yang pertama yaitu bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan, dan yang kedua adalah kesibukan gereja kita, GKJ Malang ini dalam rangka memilih panatua dan diaken jemaat masa bakti 2022 sampai 2024. Karena itu tidak ada salahnya kalau kebaktian kali ini nanti kita masih ikut memahami, merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan dua hal tersebut. Karena itu marilah kami undang Bapak Ibu anak-anak milik Tuhan untuk ambil saat teduh sejenak. Kebaktian kami kali ini kami lakukan hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami senantiasa. Amin. Mari kita pujikan kidung pelengkap kidung jemaat nomor 15, bait yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus penebus kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kehidupan kami dari pagi sampai petang hari ini. Segala berkat kekuatan, kesehatan, sehingga kami mampu melakukan tugas kami sehari-hari dengan penuh kekuatan dan sukacita. Dan kali ini Tuhan kami ingin menarik diri sejenak dari kesibukan-kesibukan kami itu. Kami ingin diam sejenak untuk tenang di hadapan Tuhan, mengosongkan hati dan pikiran kami
agar kami mampu mendengar dan memahami firman-Mu pada kebaktian kami ini. Tolonglah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau menyertai saudara-saudara kami semua, yang kali ini belum sempat bersama-sama dengan kami di tempat kami ini, sebagaimana Engkau juga selalu menyertai kami sampai saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Saya ulangi, Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan, setiap orang tua, ayah atau ibu tentu memimpikan masa depan anak cucunya agar kelak bisa menjadi orang yang besar dan berguna. Tentu saja hal ini tidak hanya terbatas pada mimpi, namun juga merencanakan dan berupaya keras bagaimana mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan. Mengapa orang tua tadi berbuat demikian? Jawabannya adalah karena mereka mengasihi anak cucunya. Hal inilah yang juga terjadi pada Yesus Kristus terhadap para murid-Nya. Yesus Kristus selalu bersama-sama dengan para murid-Nya, yakni orang-orang yang Allah Bapa telah berikan kepadanya. Yesus Kristus tidak pernah meragukan bahwa mereka atau para murid akan melakukan karya-karya besar yang telah beliau berikan kepada mereka. Namun muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya para murid itu sehingga mendapat kepercayaan yang begitu besar? 11 orang sederhana dari Galilea. Ya, hanya itu. Dengan karya Yesus Kristus yang selama 3 tahun nampaknya yang dicapai oleh beliau ternyata begitu kecil. Dan yang beliau menangkan begitu sedikit. Hanya 12 orang, bahkan yang satu murtad. Itu pun hanya orang-orang sederhana dari Galilea. Akan tetapi saudara-saudara, Yesus Kristus memiliki keyakinan. Yesus Kristus tidak pernah khawatir dan takut terhadap permulaan yang kecil. Beliau tidak pesimis terhadap masa depan. Ada 2 hal yang penting yang ada pada Yesus Kristus ini yang terkait dengan masa depan karyanya. Yaitu 1, keyakinan kepada Allah Bapa, dan yang kedua, kepercayaannya kepada para murid-Nya. Hal inilah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan yang bisa menguatkan kita semua. Ialah bahwa Yesus Kristus ternyata menaruh kepercayaan kepada manusia yang seperti kita ini. Yang lemah, yang kecil, dan banyak kekurangan. Hal ini berarti kita tidak perlu menjadi pesimis. Karena dengan keyakinan kepada Tuhan Bapa dan kepercayaan anugerah dari Yesus Kristus, kemungkinan hidup menjadi tidak terbatas. Mengapa demikian? Karena yang mempercayai kita juga tidak terbatas. Untuk itu, jemaat milik Tuhan, marilah kita cermati dan hayati
makna doa Yesus Kristus bagi muridnya. Doa ini dilakukan dalam rangka para murid mengemban tugas besar demi masa depan karya Tuhan sendiri. Yang pertama, ialah Yesus Kristus tidak mendoakan agar para muridnya diambil dari dunia. Beliau tidak berdoa agar mereka bisa mendapatkan jalan pelarian, akan tetapi agar mereka bisa mendapat kemenangan. Macam kekristenan yang mengisolasi diri dari gegap gempitanya pergumulan kehidupan, tentu bukanlah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa kekristenan harus dihayati di tengah-tengah persoalan dan hiruk-pikuk kehidupan. Tentu saja doa dan meditasi serta saat teduh itu perlu, di mana orang menutup pintu terhadap dunia dan ingin sendirian dengan Tuhan. Akan tetapi, semuanya itu bukanlah tujuan akhir, melainkan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, yakni menampakkan kehidupan Kristiani di dalam kehidupan sehari-hari. Kekristenan memberikan perlengkapan yang lebih baik bagi murid Tuhan. Kekristenan tidak menawarkan kelepasan dari masalah, melainkan cara dan kekuatan untuk memecahkannya. Kekristenan tidak boleh mempunyai keinginan untuk meninggalkan dunia ini, akan tetapi keinginan untuk memenangkan dunia ini bagi Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus mendoakan kesatuan murid-muridnya. Di mana ada perpecahan, di mana ada perasaan dan sikap merasa diri paling benar, paling unggul, di mana ada persaingan antar gereja, maka kekristenan dirugikan dan doa Kristus ini dibuyarkan. Injil tidak bisa diberitakan dengan sungguh-sungguh di jemaat manapun yang tidak merupakan satu kelompok kesatuan saudara bersaudara. Dunia tidak bisa diinjili oleh gereja-gereja yang bersaing. Dalam doa Yesus Kristus nampak gamblang bahwa agar para muridnya sepenuhnya bisa menjadi satu seperti Yesus dan Bapa satu adanya. Nampaknya saudara, doa Kristus yang satu inilah yang paling banyak dihalangi oleh pribadi Kristen dan oleh gereja-gereja, sehingga upaya-upaya kesatuan itu sering terkendala. Yang ketiga, Yesus Kristus mendoakan agar para muridnya dilindungi dari serangan si jahat. Dalam dunia ini pasti ada kuasa si jahat yang melawan kuasa Allah. Tuhan adalah pengawal hidup kita dan berkenan menjaga kita terhadap serangan-serangan si jahat. Kenyataan bahwa kita sering kali gagal adalah karena kita berusaha untuk menjalani kehidupan dengan kekuatan sendiri dan lupa mencari pertolongan Tuhan. Yang keempat, Yesus Kristus berdoa
agar para muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Di sini kata yang dipakai untuk mengkuduskan adalah hagiazein, yang artinya memisahkan untuk tugas khusus. Di samping itu kata hagiazein yang juga berarti melengkapi seseorang dengan mutu akal budi dan hati serta sifat yang diperlukan untuk tugas itu. Dengan demikian, doa agar para murid dipisahkan atau dipeting untuk melakukan kebenaran, sehingga Tuhan juga melengkapi mereka dengan kemampuan yang dibutuhkan guna melakukan tugas itu. Jemaat milik Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan telah memilih kita dan mengukuhkan kita bagi pelayanannya yang khusus. Sebagaimana para murid dulu yang telah dikuduskan dalam kebenaran, pelayanan khusus itu adalah agar kita mengasihi dan mematuhi Tuhan dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tuhan tidak membiarkan kita untuk melaksanakan tugas besar itu dengan kekuatan kita sendiri. Akan tetapi berdasarkan anugerahnya, Tuhan menjadikan kita cakap bagi tugas kita jika kita meletakkan hidup kita dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam kaitannya dengan tugas besar itu, marilah kita mengingat pernyataan Bunda Teresa yang demikian. Aku tidak berjanji untuk berhasil, tetapi aku berjanji untuk setia. Inilah Bapak Ibu sekalian, anak-anak milik Tuhan, rahasia kunci dari pelayanan kita di jemaat dan gereja Tuhan. Aku tidak berjanji untuk berhasil, tetapi aku berjanji untuk setia. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita bersama-sama bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat sambil kita mempersembahkan persembahan kita. PKJ 264, bait 1 dan 3, apalah arti ibadahmu. Jujur dan tulus ibadah murni bagi
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan puji syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa memanfaatkan untuk mengisi hidup kami dengan kehendak dan firman-Mu. Tanamkanlah Bapa firman itu dalam hati kami masing-masing, agar untuk selanjutnya kehidupan kami baik di rumah maupun di dalam pelayanan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, firman-Mu menjadi kekuatan dan semangat bagi kami untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kami. Dan semua itu bukan untuk kemuliaan kami, tapi semata-mata bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, bimbinglah kami semua, agar kami mampu menjadi alat di tangan-Mu untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari, baik kami selaku pribadi, keluarga, maupun gereja Tuhan. Seberapa jauh keterbatasan kami di dalam memberlakukan firman-Mu ya Bapa, kiranya Bapa mengampuni kami. Di tengah-tengah ibadah ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami semua yang saat ini sedang lemah fisik maupun mental, entah karena sakit maupun pergumulan-pergumulan mereka. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kelemahan dan kesakitan mereka. Ajarlah kami juga untuk berempati kepada kesulitan dan penderitaan saudara-saudara kami, supaya kami pun mampu menjadi jalan berkat Tuhan bagi mereka. Agar supaya mereka dihiburkan, dikuatkan lahir dan batin, dan memperoleh kesembuhan anugerah Bapa sendiri. Kami teringat Bapa akan saudara-saudara kami sepelayanan yang telah menyibukkan diri dengan kekuatan mereka, akal budi mereka, harta mereka dalam kegiatan pelayanan gereja-Mu. Sertailah mereka Tuhan dengan roh kebijaksanaan-Mu, supaya melalui pengabdian mereka, gereja-Mu semakin dibangun dan didewasakan, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, yang tetap bergelut bagaimana meredam penularan COVID-19. Kami percaya, Bapa, bahwa Engkau menyertai mereka. Biarlah semua aktivitas program-program mereka menjadi alat di tangan Bapa, untuk Bapa sendiri yang berkarya demi kesejahteraan nusa dan bangsa, bagi kesembuhan bangsa ini dari segala macam penyakit, dan juga bagi kesembuhan saudara-saudara kami semua yang menderita sakit apapun, baik fisik maupun mental. Bapa di surga, kami juga teringat akan anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar, baik yang belum sekolah maupun yang sudah berkarya. Kiranya Bapa sendiri yang membimbing mereka hari demi hari, memberikan kekuatan lahir batin, roh kebijaksanaan, keberanian untuk mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, agar melalui kehidupan mereka sehari-hari, nama Tuhan dimuliakan. Pada saatnya ini Tuhan, kami juga ingin mempersembahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Bapa di surga, sucikanlah persembahan kami ini, dan muliakanlah nama-Mu melalui apapun yang mampu kami persembahkan dan mampu
kami lakukan. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Bapa tetap menyertai kami. Sebagaimana Tuhan tidak pernah lupa akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami. Karena kebersamaan Tuhan adalah kesejahteraan kami semua. Di dalam Yesus Kristus Sang Penebus, kami telah memohon dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 274, bait 1 dan 2, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Mari kita mohon berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kasih setia Allah Bapa, dan kuat kuasa Allah Sang Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara dan anak milik Tuhan, kebaktian kita kali ini. Kiranya apa yang telah kita renungkan menjadi kekuatan dan bekal bagi kita untuk tetap melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih.